Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Khairina Amalia dengan akhiran NIM 088. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang mencakup analisis prinsip check and balances, kedudukan presiden, otonomi daerah, serta tinjauan demokrasi di Indonesia. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai prinsip check and balances. Seperti yang bisa dilihat pada slide ini, poin pertama, mengapa sistem kita menekankan prinsip ini itu untuk mencegah sentralisasi. Kita belajar dari sejarah masa Orde Baru, di mana supremasi MPR saat itu membuat posisi presiden menjadi sangat dominan atau eksekutif heavy. Nah, oleh karena itu masuk ke poin kedua, yaitu diperlukan kesetaraan kedudukan. Pasca amandemen, lembaga-lembaga negara ini disejajarkan untuk meminimalisasi kekuasaan absolut. Lalu, bagaimana praktiknya? Ini terlihat pada poin ketiga, yaitu mekanisme pengawasan. Kekuasaan itu didistribusikan. Contohnya, DPR punya fungsi legislasi untuk membuat undang-undang. Tetapi undang-undang tersebut bisa diuji material oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tujuan utamanya jelas, yaitu menghindari kesewenang-wenangan agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai koridor konstitusi. Selanjutnya ke pertanyaan kedua mengenai kedudukan presiden pasca amandemen. Nah, di sini bisa kita lihat dalam sistem presidensial. Presiden memang memegang kekuasaan dominan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun kekuasaan tersebut tidak lagi absolut karena sudah dibatasi dengan ketat. Nah, dasar hukum pembatasannya bisa kita lihat di sebelahnya. Pertama, ada pasal 7, di mana masa jabatan maksimal dibatasi hanya 2 periode. Kemudian ada pasal 7C yang melarang presiden membukukan atau membubarkan DPR. Selain itu, wewenang ekstra seperti pemberian amnesti dan abolisi. Presiden sekarang wajib memperhatikan pertimbangan dari DPR. Bergeser ke slide berikutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Soal ketiga itu tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan ini ibarat dua sisi mata uang. Di kotak sebelah sini yang berwarna hijau, kita bisa melihat keuntungannya. Otonomi membuat kemandirian daerah meningkat, birokrasi menjadi lebih efisien, dan kebijakan bisa disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing. Contoh konkretnya adalah akselerasi inovasi pelayanan publik dan pariwisata yang sangat baik di kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi. Namun di kotak sebelah sini yang berwarna merah itu ada kelemahannya. Pengawasan dari pusat yang melemah seringkali memicu anomali raja kecil di daerah. Hal ini menyebabkan tindak pidana korupsi ikut terdesentralisasi, serta memunculkan ketimpangan pembangunan. Contoh nyatanya itu masih tingginya angka korupsi kepala daerah melalui OTT KPK dan kesenjangan kemajuan antar daerah karena perbedaan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, yang terakhir, soal yang keempat mengenai tinjauan unsur demokrasi di Bagirmanan. Di slide ini sudah saya rangkum menjadi 4 poin utama. Pada poin pertama, dari segi pemenuhan normatif, konstitusi kita sudah menjamin kebebasan berpendapat di pasal 28 dan 28E, serta hak suara di pasal 22E.
Poin kedua, untuk pelaksanaan hak pemilu secara faktual ini juga sudah terpenuhi melalui sirkulasi pemilu dan pilkada yang rutin. Namun yang menjadi catatan ada di poin ketiga, yaitu kebebasan berpendapat. Secara substansial pelaksanaannya belum optimal karena di lapangan sering berbenturan dengan delik formil dari UU ITE yang berpotensi memunculkan kriminalisasi. Jadi kesimpulannya di poin keempat, secara yuridis formal unsur demokrasi sudah terpenuhi, tetapi implementasi faktualnya masih memerlukan perbaikan. Masih memerlukan perbaikan yang komprehensif. Sekian presentasi jawaban UAS Hukum Tata Negara dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.